Punya cita-cita suatu hari punya perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia dengan kode tiker nama channel ini, tapi malah dipakai duluan oleh PT Harta Jaya Karya. Padahal agak nggak nyambung kalau pakai kode tiker meja. Justru menurut saya lebih nyambung kalau namanya HK, karena di bursa juga belum ada kode tiker perusahaan yang namanya HK. Mungkin kalau dengan nama HK bisa berharap retail selalu HK saat IPO. Kan bagus, jadi harga sahamnya bisa naik tinggi. Bukan menggunakan meja yang justru malah nggak nyambung. PT Harta Jaya Karya Tbk dengan kode tiker meja merupakan perseroan yang bergerak di bidang konsultan desain, pelaksana konstruksi interior, dan fabrikasi furniture. Beberapa klien perseroan ada PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT XL Planet, PT Putra Utama Teknologi, PT Birotika Semesta, dan Holland Village Group. Pendapatan per segmen di bulan Juli 2023, 93,2% atau sekitar 15,4 miliar diperoleh dari konstruksi, sedangkan 6,8% atau sekitar 1,1 miliar rupiah dari interior. Kinerja keuangan year on year, pendapatan di tahun 2021 sebesar 9,6 miliar rupiah. Lalu di tahun 2022 meningkat menjadi 42,8 miliar rupiah, atau jika dipersentasekan naik 344,1%. Di sini ada catatan bahwa kenaikan ini disebabkan karena perseroan mengalami recovery bisnis setelah pandemi COVID-19. Lalu pendapatan per Juli 2022 sebesar 16,3 miliar rupiah dan per Juli 2023 sebesar 16,5 miliar rupiah. Atau naik hanya sekitar 1,4%. Laba bersih perseroan per tahun 2021 sebesar 600 juta rupiah. Barulah di tahun 2022 meningkat menjadi 9,6 miliar rupiah. Kenaikannya ini sungguh luar biasa ya teman-teman, dari tahun 2021 ke tahun 2022. Tapi sayangnya untuk pendapatan bersih dari bulan Juli 2022 ke bulan Juli 2023 menurun ya teman-teman. Dimana di bulan Juli 2022 berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 3,1 miliar rupiah. Sedangkan di bulan Juli 2023 turun menjadi 2,8 miliar rupiah. Atau jika dipersentasekan turun sebesar minus 8%. Menurut saya ini agak aneh sih ya teman-teman. Kenapa kok agak aneh? Karena kalau di sini ditulis keterangan kenaikannya disebabkan karena recovery setelah pandemi, tapi kenapa dari 2022 ke 2023 justru terjadi penurunan? Meskipun jika dibandingkan kenaikan dari 2021 ke 2022 ini terlihat kecil, cuman minus 8%. Tapi hal seperti ini menurut saya harus diperhatikan. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah hal seperti ini wajar atau sama seperti saya yang menganggap hal seperti ini perlu diperhatikan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagi teman-teman yang mau ikutan IPO-nya, jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 480 juta lembar saham, atau sekitar 25%, dengan harga penawaran Rp103, sedangkan untuk potensi pendanaannya sebesar 49,4 miliar rupiah. Potensi pendanaannya besar ya teman-teman. Kenapa besar? Karena kalau teman-teman perhatikan, pendapatan selama setahun, yaitu di tahun 2022, cuman sekitar 42 miliar. Sedangkan dari IPO, hanya dalam waktu beberapa saat, bisa memperoleh potensi pendanaan sekitar 49 miliaran. Sungguh luar biasa sekali ya teman-teman proses IPO itu. Dan bagi teman-teman yang mau ikutan, jadwal penawaran umum tanggal 31 Januari sampai dengan 6 Februari 2024, sedangkan tanggal pencatatannya nanti ya teman-teman di tanggal 12 Februari 2024. Masih cukup jauh ya teman-teman kalau mau ikutan IPO-nya, harusnya masih punya cukup duit nih kalau mau ikutan IPO-nya. Dan untuk menarik minat para retail investor, rencananya pada IPO ini diterbitkan waran seri 1 sebanyak 480 juta lembar waran. Sama ya teman-teman jumlahnya dengan saham yang diterbitkan, karena rasio warannya 1:1. Artinya setiap satu lembar saham yang teman-teman beli akan dapat bonus satu lembar waran gratis dengan harga pelaksanaan Rp125 dan nilai pelaksanaan waran sekitar 60 miliar rupiah. Sedangkan untuk masa perdagangannya tanggal 12 Februari 2024 sampai 6 Februari 2026.
dan masa pelaksanaannya 12 Agustus 2025 sampai dengan 11 Februari 2026. Umur warannya cukup panjang ya teman-teman, sekitar 2 tahun. Sedangkan untuk tujuan penggunaan dananya sebagai modal kerja perseroan. Kalau menurut saya sih wajar ya kalau perusahaan ini memberikan waran 1:1. Atau kalau menurut saya, supaya retail banyak yang tertarik, jangan 1:1, bisa 1:2 atau bahkan mungkin 1:3 ya teman-teman. Supaya para retail investor bisa berbondong-bondong untuk ikutan IPO-nya. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Rencana alokasi dana hasil IPO sekitar 24% untuk pembelian aset tetap berupa peralatan kerja kantor, peralatan kerja proyek, dan kendaraan. Lalu sekitar 4% untuk sewa bangunan dan kendaraan serta pengembangan sistem informasi dan jaringan. Lalu sekitar 72% digunakan untuk modal kerja perseroan. Dari rencana alokasi dana hasil IPO-nya, menurut saya kurang menarik ya teman-teman. Apalagi sekitar 72% dana hasil IPO digunakan untuk modal kerja perseroan. Ya mudah-mudahan modal kerjanya ini bekerja untuk mengurangi sahamnya sih teman-teman. Tapi apakah mungkin hal itu terjadi? Ya kita hanya bisa lihat nanti saat saham ini udah listing. Valuasi Meja berdasarkan laporan keuangan di bulan Juli 2023, potensi market cap-nya sebesar 198 miliar rupiah dengan price per share 4,6 kali dan PE 21,2 kali, sedangkan PBV-nya 2,44 kali. Dari sisi valuasi ini mahal ya teman-teman, apalagi dengan kinerja keuangan terakhir yang minus. Menurut saya hal itu menjadi pertimbangan khusus bagi saya. Selain itu, dengan market cap cuma 198 miliar rupiah, ini bisa dibilang kecil banget ya teman-teman. Satu bandar aja ini udah cukup untuk bikin sahamnya arah berhari-hari. Tapi karena ini masuk ke dalam papan akselerasi, kalau diturunin bisa sampai ke Rp1 ya teman-teman. Dan ini pergerakannya cukup serem. Kecuali teman-teman yang suka dengan adrenalin ya. Mungkin suka nih dengan karakter saham yang seperti ini. Kalau orang yang seperti saya, biasanya sih seneng dengan saham yang gerakannya kalem tapi konsisten naik. Kalau teman-teman gimana? Suka memacu adrenalin atau yang suka pelan-pelan aja tapi selalu naik? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah MNC Sekuritas dengan kode broker EP dan juga RDK Elite Sekuritas dengan kode broker AO. Terakhir kali, dua underwriter ini mengawal IPO adalah saham SMLE dan bisa kita lihat di sini. Hari pertama IPO harganya langsung di bawah arah. Begitu juga di hari kedua, harganya juga di bawah arah lagi. Meskipun di hari ketiga harganya dibawa turun, di hari keempat juga dibawa turun, barulah di hari kelima dan selanjutnya harga sahamnya bergerak naik turun. Meskipun sekarang harga sahamnya udah turun dalam ya teman-teman. Tapi dengan begini, track record kedua underwriter ini saat mengawal IPO cukup bagus. Ya mudah-mudahan nanti di saham ini akan terjadi hal yang sama. Tapi teman-teman perlu ingat kalau saham ini akselerasi ya. Jadi saat masuk saham ini teman-teman harus punya trading plan yang baik. Kalau enggak, harga sahamnya bisa dibawa turun sampai ke Rp1. Bagi teman-teman yang hanya mau beli saham dengan kategori syariah, kemungkinan saham ini masuk ke dalam kategori syariah ya teman-teman. Tapi untuk keputusan final mengikuti dari OJK dan juga DSN MUI. Sebagai kesimpulan yang pertama, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang interior dan juga furniture. Kesimpulan yang kedua, dari sisi kinerja keuangan menurut saya cukup baik, meskipun di laporan pendapatan terakhir terjadi penurunan sekitar 8%. Kesimpulan yang ketiga, saat IPO nanti perusahaan ini membagikan waran 1:1. Artinya, teman-teman akan dapat gratis 1 lembar waran saat membeli 1 lembar sahamnya. Dan dengan begitu, resiko para retail investor untuk mengalami kerugian bisa diminimalisir. Yang penting, induknya nggak langsung dibanting ARB ya teman-teman. Kesimpulan yang keempat, dari sisi valuasi menurut saya mahal ya teman-teman. Dan biasanya, untuk perusahaan yang valuasinya mahal, kurang menarik bagi para investor. Kesimpulan yang kelima, saham ini masuk ke dalam papan akselerasi. Perlu teman-teman tahu, untuk papan akselerasi harga sahamnya bisa turun sampai ke Rp1. Dan ini resikonya menurut saya cukup tinggi. Selain itu, arahnya juga cuma 10%. Jadi ada yang menganggap kalau papan akselerasi itu kurang menarik ya untuk pergerakan sahamnya. Untuk IPO ini kemungkinan saya skip ya teman-teman. Tapi saya ingatkan sekali lagi bahwa ini bukan merupakan ajakan beli maupun tidak beli. Karena keputusan
semua berada di tangan masing-masing investor. Dan bagi teman-teman yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO maupun pasca IPO yang menarik, yuk like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham.